Pada suatu hari, ada seorang penyihir bernama Fadra. Halo, nama aku Fadra. Dia memiliki 2 orang murid yang bernama Indri dan Odra. Karena Fadra sudah semakin tua, Indri dan Odra saling bersaing untuk menggantikan posisi guru mereka. Pada saat itu, penyihir adalah profesi yang sangat penting. Penyihir dapat membantu warga desa, memperbaiki barang, menyembuhkan penyakit, mencari benda yang hilang, dan melakukan banyak hal yang berguna lainnya. Karena itu, orang-orang sangat menghormati seorang penyihir. Indri yakin dia akan menjadi penyihir yang sangat baik. Dia berasal dari keluarga berada. Dia seorang lelaki tampan dan sangat rajin belajar. Dia selalu mencatat dengan rajin dan teliti semua yang diajarkan oleh gurunya. Dan Odra juga yakin dia akan menjadi penerus yang baik. Dia sangat kuat dan sangat cepat. Suatu hari, Fadra hendak pergi mengumpulkan bahan ramuan ajaibnya yang hanya bisa diperoleh di bagian terdalam hutan. Indri dan Odra merasa ini kesempatan yang bagus untuk mengambil hati guru mereka. Maka keduanya mengajukan diri untuk ikut. Mereka berangkat pagi-pagi. Itu adalah perjalanan Indri dan Odra pertama kali ke dalam hutan. Mereka amat bersemangat. Mina membantu Fadra juga ikut. Siang harinya, ketika mereka lapar, Odra segera berkeliling mencari buah-buahan untuk dimakan. Dengan kekuatan dan kecepatannya, dia berhasil mengumpulkan banyak buah-buahan yang ada di dalam hutan dalam waktu yang singkat. Tapi ketika Mina melihat buah-buahan itu, dia langsung membuangnya. "Hei, kau lakukan itu!" "Hei, kau lakukan itu?" tanya Odra. Buah-buahan itu beracun, kata Mina. Lalu dia pergi mengumpulkan buah, bunga, dan akar-akar yang bisa dimakan, lalu memakan makanan yang lezat. Malamnya, mereka harus mendirikan tenda. Indri mengajukan diri, tapi ternyata tidak semudah yang dia kira. "Guru, bagaimana kalau aku menelpon agar ayahku mengirimkan tenda langsung jadi?" tanya jawab Indri. Indri mengeluarkan telepon genggamnya, tapi tidak ada sinyal di hutan. "Ayo kita kumpul bersama." "Bagaimana caranya?" kata Mina. Indri memandang Mina. Mina tidak percaya, tapi Mina benar-benar berhasil mendirikan tenda itu. Esokan harinya, mereka sampai di tujuan. Indri kagum melihat cara kerja Mina yang ringkas dan teratur. Ketika dia masih mempelajari buku catatannya, Mina sudah banyak mengumpulkan bahan dan masukkannya ke dalam tempat-tempat berlabel. Bagaimana dengan tendanya? Bagaimana kau bisa mendirikannya dengan begitu mudah? Tanya Indri. "Aku membaca cara mendirikan tenda sebelum kita berangkat," kata Mina sambil tersenyum.
Bagaimana dengan binatang aneh yang ada di dalam hutan itu pada malam hari? Tanya Audra. Bagaimana kau tahu dia hanya mencari daun aneh? Aku melihat beberapa binatang itu di sepanjang perjalanan. Mereka selalu mengunyah daun itu, dan dilihat dari susunan giginya, mereka adalah hewan pemakan tumbuhan. Jadi aku tahu hewan itu tidak akan berbahaya. Tanya Audra. Fadra berbicara kepada muridnya, jika kalian ingin menjadi penyihir, kalian harus belajar banyak dari Mina. Jika tidak, mungkin penyihir berikutnya adalah penyihir wanita, katanya sambil mengedipkan mata ke arah Mina. Audra dan Indri saling memandang. Pelayan yang selama ini tidak pernah mereka perhatikan ternyata seorang gadis pintar. Mereka memang harus belajar banyak darinya. Nah, pesan moral dari cerita ini adalah kita harus selalu berpikir ke depan dan penuh persiapan, selalu memperhatikan sekeliling kita untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dan memanfaatkannya, dan selalu tahu apa yang harus kita lakukan dalam segala keadaan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.